700万年続く人類の歴史が今幕を閉じようとしている。その原因は核戦争でも地球外生命体の侵略でも小惑星の衝突でもない。人類は今Halo Melody, selamat bertemu lagi di channel Melody Cerita. Kali ini kita akan menceritakan cerita tergila antara manusia terkuat melawan dewa, yaitu Record of Ragnarok. Oke, diceritakan sejarah manusia yang telah terbentuk selama 7 juta tahun akan berakhir kali ini. Penyebabnya pun bukan karena perang nuklir dunia ketiga ataupun asteroid yang jatuh. Namun kehancuran kali ini disebabkan atas kemauan para penciptanya, yaitu para dewa. Bahkan di gedung parlemen Majelis Valhalla saat ini diadakan musyawarah 1000 tahun sekali yang membahas kelangsungan hidup para manusia. Konferensi ini pun dihadiri semua dewa yang ada di dunia dan dipimpin oleh dewa Zeus. Ada yang melompat nggak nih ya? Kayak G20. Tapi di sisi lain, dua Valkyr yang bernama Brunhild dan Geir sedang mengamati konferensi itu. Valkyr sendiri adalah makhluk setengah manusia dan setengah dewa. Di konferensi itu sedang dilakukan pemungutan suara apakah manusia layak hidup atau malah dihancurkan. Di sana pun terlihat ada dewa Siwa. Bahkan Siwa yang telah mengamati manusia 1000 tahun ke belakang tidak setuju kalau manusia dibiarkan hidup karena mereka terlihat tidak mau bertobat katanya. Pendapatnya pun disetujui oleh dewa kecantikan Yunani, Aphrodite. Baginya, bumi sangat kacau dan manusia adalah kanker paling berbahaya di bumi yang akan membawa malapetaka. Pendapat dewa-dewi terkuat itu pun disetujui oleh para dewa yang hadir di sana. Akhirnya, tanpa berlama lagi, Zeus pun memukul palu persidangan untuk mengambil keputusan menghancurkan umat manusia. Namun sayangnya, tiba-tiba di tengah keseruan itu, Brunhild pun berteriak tidak setuju dengan keputusan itu. Itu pun membuat dewa tertinggi Nordik, Odin, marah. Dia tidak terima Valkyr yang hanya keturunan setengah dewa mengacau di persidangan para dewa murni. Tapi bagi Brunhild, walaupun para manusia sangatlah barbar, namun menghancurkan kehidupan mereka sangatlah keterlaluan. Menurutnya, daripada menghancurkan kehidupan mereka, para dewa seharusnya menguji mereka secara langsung dengan diadakan peperangan terakhir dewa dan manusia, yaitu Ragnarok. Hal itu pun benar-benar membuat semua para dewa kaget dan marah. Tapi Brunhild langsung membuka kitab nomor 62 tentang pertarungan 1 lawan 1 antara dewa melawan manusia. Tapi sayangnya sebenarnya pasal ini diberlakukan karena para dewa tahu manusia tidak akan pernah menang melawan dewa. Jadi, pasal ini hanyalah ada sebagai lelucon para dewa untuk merendahkan manusia. Kurang ajar ya. Brunhild tidak tahu apa-apa dan usulan itu tidak akan ada artinya. Perkataan itu pun disetujui para dewa dan kali ini Brunhild pun berakhir dengan diremehkan. Namun ternyata Brunhild tidak kehabisan akal. Dia tidak berhenti sampai di situ dan langsung berkata berarti secara tidak langsung para dewa berpikir walaupun mereka ingin menghancurkan umat manusia, tapi mereka tidak mau dipertemukan dalam 1 lawan 1. Dengan kata lain, jangan-jangan para dewa takut dengan manusia. Wah, berani banget dia barbar. Dan ternyata rencana Brunhild itu memancing amarah mereka pun berhasil. Dalam seketika, konferensi itu pun dipenuhi dengan gemuruh teriakan para dewa yang murka. そう、ブリュンヒルデは確信していた。
やはり神は人間よりもはるかに綺麗です。 Zeus pun yang merasa direndahkan dan dipenuhi amarah langsung mengayunkan palunya untuk menyetujui Ragnarok. Sebenarnya, Brunhild menentang keputusan para dewa dan mengadakan Ragnarok karena keterikatan manusia dengan Valkyr sangatlah dekat dibanding dewa-dewa lainnya. Jadi, dia tidak akan membiarkan para manusia dihancurkan begitu saja. Brunhild pun akhirnya mengumpulkan 13 manusia terkuat dalam 7 juta tahun sejarah manusia untuk melawan 13 dewa terkuat. Akhirnya, waktu pertempuran pun tiba. Kini, arena Valhalla dipenuhi penonton dewa dan manusia. Mereka tidak sabar untuk menantikan pertempuran yang pertama. Pertempuran ini dipimpin oleh Heimdall, yaitu penjaga akhir dunia. Heimdall sendiri tidak sabar untuk meniup trompet sangkakala akhir zamannya yang akan menandakan dimulainya pertempuran mematikan Ragnarok. Dalam pertempuran ini hanya memiliki satu peraturan, yaitu pertarungan sampai mati. Di sisi dewa sendiri diwakilkan oleh dewa terkuat yang bisa membelah lautan dan daratan dengan palu gadanya, yaitu prajurit terkuat Nordik, badai petir yang mengamuk Dewa Thor. Wah, keren juga julukan Dewa Thor. Sedangkan di sisi manusia, terdengar suara gong dan gemuruh prajurit yang meneriakkan semangat. Di tengah gemuruh yang menyemangatkan, tidak lama kuda perkasa yang ditunggangi makhluk diselimuti kain keluar. Secara perlahan, kain itu pun robek dan menunjukkan badan aslinya. Badannya pun sangat kekar. Manusia itu adalah pria terkuat sejak dimulainya sejarah manusia. Pahlawan terkuat dari Cina, Lu Bu. Dan akhirnya pertarungan itu pun tidak terelakkan lagi. Dan bagaimanakah pertempuran gila ini berlangsung? Langsung saja kawan, saksikan di episode selanjutnya. Jangan lupa ya untuk subscribe dan like channel ini. Dan sampai jumpa.